Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk, membaca bismillah agar pembelajaran kita ke depannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran pertama. KD dari pembelajarannya bisa dilihat di sini. Anak-anak, sebelum kita lanjut, di sini Ibu punya sesuatu. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak ya? Ya, benar sekali. Ini adalah padi atau biasa juga dikenal dengan gabah ya anak-anak. Nah, padi ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat teks di sini. Amati dan bacalah teks berikut ini. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama-tama, benih dan biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkembang hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dari tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani pun mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesung dan digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut dengan beras. Oke anak-anak, kita lanjut. Di sini Ibu punya pertanyaan. Nah, bisa dilihat ya, di buku siswa juga ada. Ayo kita coba jawab bareng-bareng ya pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa isi bacaan tersebut? Kira-kira isi bacaan tersebut apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Isi bacaan tersebut adalah tahapan pertumbuhan tanaman padi. Soal yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Kira-kira kenapa ya tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Ya, benar sekali. Tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Di mana tanaman tersebut bisa tumbuh? Kira-kira tanaman tersebut bisa tumbuh di mana, anak-anak? Ya, benar sekali. Tanaman tersebut bisa tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Lalu soal yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Kira-kira berapa lama ya? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Lalu anak-anak, ini pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Apa yang dimaksud dengan gabah? Jawabannya adalah gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi.
Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ibu mau memberi kalian tugas. Tulislah 5 pertanyaan tentang tanaman tersebut, lalu dikirimkan melalui WA grup ya anak-anak. Selanjutnya, kalian bisa lihat di sini ada diagram pertumbuhan tanaman padi. Yang pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Dan yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, menurut kalian dari ketiga tahapan pertumbuhan tanaman padi tersebut, bagian yang paling penting bagian yang mana ya? Ayo kita diskusikan yuk. Nah, bagian terpenting dari pertumbuhan tanaman padi adalah bagian kedua, yaitu biji. Dikarenakan biji tersebut akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tersebut padi sangat menentukan untuk pertumbuhan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak akan bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Cara yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua adalah menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan tersebut digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima adalah penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Tadi kan kita sudah melihat diagram pertumbuhan tanaman padi dan membahas bagian mana yang paling penting dalam pertumbuhan tanaman padi. Di sini ibu minta kalian membuat diagram tersebut. Minta bantuan sama ibu boleh, bapak boleh, kakak juga boleh. Nanti kalian bikin lalu kalian kirimkan ke WA grup ya. Amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar 3 bentang alam. Yang pertama adalah pantai, yang kedua adalah pegunungan, dan yang ketiga adalah dataran rendah. Di sini tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Kalian bisa membuat 5 pertanyaan, boleh sama atau boleh beda sama ibu guru ya. Kalian bisa tuliskan di buku siswa. Di sini ibu mau menulis yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai. Yang kedua, mengapa penduduk daerah pantai banyak yang menjadi nelayan. Yang ketiga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan. Yang keempat, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan. Yang kelima, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan. Nah anak-anak, kalian bisa mengamati teks berikut. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai itu datar, dan ada yang terjal. Pantai yang terjal biasanya digunakan untuk objek wisata.
Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dan yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis pekerjaan kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Bisa dilihat, ini ada tabel perbedaan 3 bentang alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Aspek dari perbedaannya, yang pertama adalah ciri-ciri, yang kedua adalah sumber daya alam, yang ketiga manfaat, dan yang keempat mata pencaharian penduduk. Nah, di sini kita coba yuk ngisi bareng-bareng dari perbedaan ketiga bentang alam ini. Aspek yang pertama adalah ciri-ciri. Pantai biasanya ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Dataran tinggi ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Aspek yang kedua yaitu sumber daya alam. Pantai sumber daya alamnya biasanya ikan, rumput laut, dan kerang. Kalau dataran tinggi, sumber daya alamnya biasanya tanaman sayuran dan buah-buahan. Kalau dataran rendah, biasanya sumber daya alamnya hewan, ternak, sayuran, dan buah-buahan. Aspek yang ketiga yaitu manfaat. Pantai biasanya bermanfaat untuk objek wisata. Kalau dataran tinggi biasanya bermanfaat sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Kalau dataran rendah biasanya bermanfaat sebagai pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Aspek yang keempat, mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk pantai biasanya nelayan dan petani tambak. Kalau dataran tinggi itu petani dan pekebun. Kalau dataran rendah biasanya petani, karyawan, buruh. Tadi kan kita sudah mencoba mengisi tabel dari perbedaan ketiga bentang alam. Nah, Ibu Guru minta kalian mengirimkan tabel tadi yang sudah dibuat ke WA grup ya. Kalau tidak bisa minta tolong sama ayah, ibu, ataupun kakak. Ibu Guru juga minta kalian tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Setiap selesai aktivitas selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jangan lupa kalau keluar itu selalu pakai masker ya. Hindari juga kerumunan. Kalau nggak perlu-perlu banget atau penting-penting banget nggak usah keluar. Selalu nurut sama orang tua dan jangan lupa kerjain tugas kalian ya. Ibu cukupkan pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga pembelajaran kita hari ini selalu berkah dan barokah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.